Saya Dani, saya ngejalanin bisnis Hocia yang berlokasi di depan kampus BINUS Syahdan, di mana Hocia ini sendiri itu adalah makanan peranakan yang saya bawa dari culture saya. Saya lahirnya tuh di Medan kan basically, jadi saya bawanya dari sana karena saya ngerasa untuk di Jakarta sendiri tuh belum ada taste wise yang bisa nge-represent makanan lokal saya. Dulu apa sih yang ngedrive kamu untuk memulai bisnis? Ketemu temen yang memang juga passionnya sama sebenarnya, dimana kita sepakat bahwa ayo kita hadirin yuk makanan culture dari kota kita yang bisa kita bawa ke Jakarta. Bulan Januari saya berhasil present, terus temennya dia kayak, ini menarik nih namanya Hocia lagi, apalagi gue tahu artinya tuh enak gitu kan. Ya udah Dan, gue ikut deh kayak gitu. Nah akhirnya bulan Februari ketemu temen yang punya tempat ini juga. Pas kita bangun sebulanan itu sampai bulan Maret, tiba-tiba pandemi. Ngemulainya itu akhirnya di bulan Juli sih untuk dari sisi Hocia ini, dan semua investor sepakat untuk kayak yaudah Dan mulai aja karena ngerasa kita bisa deh coba untuk survive di new normal ini sendiri kayak gitu. Awal inspirasinya tuh kalau di Medan ya, ini kayak kopi tiam jadul. Jadi kalau misalnya om-om gitu tuh ngopi di tempat kopi itu looks-nya tuh seperti ini. Tapi saya nge-elevate tempat ini jadi lebih modern aja sih. Awalnya konsepnya memang kita bikin nasi lemak. Sama apa sih yang bisa nge-accommodate dan berhubungan bareng dengan si nasi lemak. Akhirnya muncullah kue tiaw sama ada mie goreng dari mie gosongnya itu sendiri. Nah dari sisi sana itu, tapi gimana nih cara bikin nasi lemak, mie gosong, kue tiaw gosong itu something. Saya selalu memiliki prinsip bahwa ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Di sini itu pasti tentang si brandingnya, itu penting banget. Si marketingnya, sama si produknya. Nah, ketiga itu harus slow balance. Mungkin pernah ikutan nggak sih online kelas? Untuk dari sisi kelas tambahan ataupun online yang untuk menambah pengalaman sih, saya pribadi sih taking it regularly sih. Jadi kayak memang nambah ilmu di sana. Karena ketika kita udah berkecimpung di dunia ini tuh ada hal sih yang pernah saya miss sendiri. Itu tuh lebih ke arah tuh human interaction ataupun psikologinya tuh harus gimana. Pandemi itu berasa berat. Di satu sisi ya berasa berat karena nggak ada yang lolos dari pandemi kali ini sih. Bahkan ke industri manapun gitu. Tapi harus kita sadar satu hal tuh tetap stay positif aja ataupun semangat. Ketika kita ngobrol sama orang, nggak usah nanya tentang pandemi lagi gitu. Tapi nanyain, lu mau berikutnya tuh ngapain gitu. Lu berikutnya lu ada ide tuh bikin apa gitu. Kalau misalnya ide, gue bisa bantu lu apa. Nah itu sih yang selalu jadi motivational kita sebagai satu tim yang di sini. Pernah sih kayak ada uang itu tuh dicampur dalam satu tabungan karena basic human ya. Jadi kayak ya kalau gue bisa ringkes, kenapa gue harus ribet gitu. Kalau bisa gue masukin ke satu tabungan, ngapain gue gitu. Tapi pas ternyata ongoingnya itu tuh sangat-sangat berbeda ya hasilnya. Jadi untuk dari sisi bisnis, tetap kita harus misahin duit pribadi kita dengan duit bisnis. Pembuatan akun bisnis itu gampang atau susah? Akun bisnisnya Genius ya, menurut saya pribadi itu gampang banget sih. Gampangnya udah terlalu gampang gitu. Cuma swipe, taruh nama hashtag kita apa segala macam, confirmation agreement, dan gitu. Ketika kita ngebuka, let's say ya, in and out gitu, kita bisa langsung lihat data transaksi kita itu per day itu seperti apa sih. Terus yang kalau misalnya kita kelupaan, kemarin tuh penghasilan saya tuh berapa ya? Ataupun cash out-nya tuh berapa ya? Nah itu tuh sangat-sangat cepet gitu. Genius tuh sangat nge-support anak branding. Bisa pakai hashtag nama restoran sendiri, bisa langsung ngelihat kayak, oh lu ternyata pakai Genius ya, transfernya ke sini aja. Jadi kayak kelihatan tuh kayak, wah ini tempat tuh gaul dan hits gitu. Dan yang paling menariknya juga tuh adalah dari sisi database-nya. Jadi saya bisa menyimpan data mereka untuk saya daftarkan sebagai apakah ini udah sebagai pelanggan seperti apa. Nah dari sisi sana itu saya tahu. Jadi database pelanggan saya itu ada siapa aja. Harapan terbesarnya sih pasti pengennya Hocia ada di mana-mana sih sebenarnya. Kalau bisa ya bukan cuma di Pulau Jawa ya, mungkin di mana aja. Tapi yang harapan paling dekatnya itu mungkin saya bakal segera buka outlet yang kedua ataupun ketiga sih dari sisi saya. Sehingga orang bisa cicipin Hocia di mana aja, kapan aja sih. Itu sih dari sisi saya. Gabung di gocreate.id untuk berkreasi dan temukan berbagai cerita jenius lainnya.